Untuk model yang ketiga, saya akan menjelaskan model arsitektur pohon Tomlinson. Sebelumnya kita sudah belajar whole tomb yang sangat khas pada ujung batangnya, karena setelah fase generatif terjadi, muncul bunga, muncul buah, batang ini akan mengakhiri fase vegetatifnya alias mati. Kemudian yang kedua, kita juga sudah belajar model arsitektur corner. Berbeda dengan whole tomb, fase generatif corner itu berada di samping. Tidak di ujung batang, melainkan di arah samping atau lateral. Dengan demikian, ketika fase generatif terjadi, jenis-jenis pohon dengan model arsitektur corner itu tidak mati. Dia masih melanjutkan kehidupannya. Kalau kalian aplikasikan di hutan kota, kalian harus berhitung biaya yang dikeluarkan untuk pembibitan. Mungkin whole tomb bagus, arsitekturnya barangkali atau perbungaannya, morfologi batang barangkali, namun harus kalian ingat ketika dia keluar bunganya, dia akan mati, sehingga harus diganti. Ada fase pemeliharaan, maintenance, ini yang perlu dianggarkan di rancangan anggaran belanja negara. Nah, itu menjadi pertimbangan lain. Nah, sekarang kita belajar model Tomlinson, sehingga kita bisa membandingkan dengan dua sebelumnya. Saya awali dengan PB Tomlinson. Ya, dia juga seperti kita, dia adalah peneliti manusia, menulis Architecture of Tropical Plants. Kalau kalian lihat, ini dipublikasikan 1987 di Annual Review. Paper ini sangat panjang, nanti akan saya coba bagikan juga kepada kalian, sehingga kalian bisa baca-baca sendiri, tetapi dalam bahasa Inggris. Asik, asik. Nah, di paper yang lainnya juga ada Tree Crown Architecture, pendekatan pada bentuk pohon, diawali dari tajuknya. Juga pendekatan pada struktur dan penampilan pohon, yang itu diwakili oleh bentuk tajuknya. Nah, di sini yang A adalah corner, khas pada bunga-bunga di samping ini. Kemudian yang C ini adalah pada Tomlinson. Mohon maaf, yang B ini pada Tomlinson. Saya ulangi, yang A pada corner dan yang B ini pada Tomlinson. Menurut paper ini, sketsa dua model arsitekturnya kurang lebih seperti ini. Kalau pada corner satu batang utama, pada Tomlinson ternyata lebih dari satu batang utama. Walaupun keduanya sama-sama memiliki arah pertumbuhan ke atas, ortotrop. Untuk helaian daunnya, perhatikan, mengumpul di ujung. Sama, mengumpul di ujung. Nah, yang beda apa ya dari gambar ini ya? Fase generatif. Coba lihat, di mana kira-kira? Nah, ternyata Tomlinson ini ada di ujung batang. Ujung batang. Mari kita simak lebih detail lagi di slide selanjutnya. Model Tomlinson merupakan model arsitektur pohon yang memiliki ciri. Ada dua ciri menurut Ibu Lulu ini. Yang pertama, batangnya bersumbu ortotrop. Kemudian memiliki cabang, juga ortotrop. Muncul dari kuncup ketiak, atau sebenarnya di ketiak di bagian batang di bawah tanah. Jadi biasa namanya cabang atau ranting itu munculnya di nodus, atau di nodus itu biasanya muncul ranting atau tangkai daun. Nah, itu ada ketiaknya. Di ketiak itu muncul cabang atau muncul ranting. Nah, pada Tomlinson, ranting itu, percabangan itu terjadi di bawah tanah. Kurang lebih seperti itu kalau dari penjelasan ini.
Nah, contoh yang diberikan di sisi kanan adalah pisang, Musa paradisiaca. Saya sudah jelaskan minggu lalu, pisang ini awalnya satu, yang tengah, monopodial tumbuh ke atas. Ketika tumbuhan pisang ini masuk pada fase mengeluarkan bunga, dan kemudian muncul buah pisang, nah setelah dipanen maka yang tengah ini akan mati. Tetapi sebelum mati dia sudah punya anakan pisang yang dia siapkan sebelumnya, sehingga dilanjutkan pertumbuhannya oleh anakan pisang yang kiri atau yang kanan. Nah, kurang lebih seperti ini model Tomlinson. Kalau Holtum mati, wassalam, tidak ada yang melanjutkan pertumbuhan. Kalau kita menanam itu, berarti harus ada uang untuk tenaga menanam kembali dan pengadaan bibitnya kembali. Nah, dalam kasus Tomlinson, kita ada penghematan. Walaupun pohon utamanya mati, tetapi masih ada anakan alam. Tumbuh dari rimpang atau rizom, percabangan di bawah tanah. Jadi dalam hal untuk permudahan alami lebih menghemat. Saya ulang lagi. Sumbu vegetatifnya ortotrop semua. Ya, kurang lebih ekuivalen dalam artian sama. Sama dari kecil, sedang, terus menjadi besar, kemudian fase berbunga, berbuah, kemudian mati. Nah, ada beberapa yang ingin saya diskusikan dengan kalian. Ini di bagian bawah ini saya tuliskan model Tomlinson tapi dalam tanda tanya. Nanti akan ada 3 slide dan saya ingin memberikan tugas kepada kalian, tugas yang kedua, untuk dipastikan ini betul-betul model Tomlinson ataukah bukan. Untuk 22 model sudah saya berikan di pertemuan pertama. Videonya juga sudah saya bagikan tautannya via Simaster. Makanya ini kalian mencoba analisis kira-kira benarkah ini Tomlinson sungguhan ataukah jangan-jangan mirip. Tentunya berdasarkan unsur-unsur tadi yang sudah saya jelaskan di depan. Baik, kita mulai dari Metroxylon sagu atau pohon sagu di Indonesia Timur. Banyak kita jumpai secara alam di Papua dan di Sulawesi, termasuk di Maluku. Banyak digunakan di Indonesia. Nah, kalau melihat yang kanan ya, gambar kanan ini kan sagu biasanya tumbuh di hutan rawa. Hutan rawa itu artinya airnya tawar. Biasanya di pinggir sungai-sungai besar. Ketika pasang, airnya akan naik menutupi bagian bawah dari tegaan sagu atau pohon-pohon sagu di pinggir sungai. Nah, pada kasus ini bagian bawahnya tidak begitu terlihat, sehingga kita hanya menemukan batang-batang sagu di sini. Nah, sagu ini, kalau bagi yang belum tahu, kalian juga bisa googling nanti, itu dia memiliki akar di bawah. Jadi yang bagian depan ini adalah anakan biasanya dari yang dekatnya. Dekatnya ini bisa dekatnya lagi, dekatnya ini, dekatnya lagi. Dia ada di bagian bawah. Jadi sama seperti gambar yang di kiri ini, dia memiliki anakan yang ditumbuhkan dari pohon utama, di mana anakan itu tumbuh melalui cabang yang berada di bawah tanah atau akar yang berada di bawah tanah. Nah, kalian harus jeli karena masih ada faktor lain selain unsur yang gambar di bawah ini. Kalau memang sagu adalah Tomlinson karena memiliki batang utama yang ortotrop, kemudian memiliki pertumbuhan di bawah tanah. Tapi ingat, masih ada setengah yang di atas. Apakah sagu memiliki unsur-unsur yang di atas, misalnya unsur generatif perbungaan. Nah, ini PR buat kalian untuk memastikannya.
Yang kedua adalah nipah atau Nipah fruticans, familinya Arecaceae atau palme zaman dahulu. Sama seperti sagu. Kalau sagu berada di hutan rawa, airnya tawar. Kalau nipah berada di air payau, sehingga juga di pinggir sungai, tetapi sungainya telah bersatu atau bercampur dengan air laut. Dia tumbuh di sana. Dari gambar yang kanan ini, coba perhatikan bagian kiri bawahnya di sini. Bagian kiri bawah ini, kalian lihat di sini ada lumpur. Nah, dari lumpur ini kita bisa lihat, ternyata di sini ada akar yang agak maju. Dan saya meyakini akar itu turun ke bawah, kemudian bersambung dengan pohon nipah atau rumpun nipah yang ada di depannya ini. Jadi rumpun nipah yang ada di depannya ini memiliki akar yang saling mengait dengan rumpun nipah yang ada di belakangnya. Dan begitu seterusnya. Sama dengan nipah-nipah yang lainnya di sini. Dia memiliki sambungan pada di bawah tanah. Artinya memiliki cabang yang dia tumbuh di bawah tanah. Apakah ini model Tomlinson? Apakah nipah ketika dia keluar buahnya, kemudian juga mati seperti pisang? PR yang kedua buat kalian. Yang ketiga, bambu. Bambu. Mungkin tidak banyak yang tahu perakaran bambu sebagaimana gambar di depan ini, tetapi kalian biasanya akan melihat bagian atasnya rumpun bambu. Ya. Bambu bagian atasnya akan ada batang-batang seperti yang kalian lihat ini, setengah ke atas ini batang-batangnya. Kemudian dia memiliki akar serabut, di mana akar-akar serabut ini memiliki percabangan. Kalian perhatikan bagian yang tengah ini. Bagian yang tengah ini adalah cabang dari bambu yang berada di bawah tanah atau akar di bawah tanah. Kalau bambu berarti akar, kalau bambu ya. Kalau bambu akar. Nah, akarnya ini kemudian terus memanjang hingga akhirnya dia naik ke atas, membentuk rumpun bambu lagi. Dia masuk lagi, nah ini misalnya masuk tanah akarnya, kemudian ketika cocok dia keluar lagi membentuk bambu lagi di atasnya. Dan begitu seterusnya. Ada akar yang tumbuh di bawah tanah. Berarti sama dong dengan gambar di kanan bawah ini. Ada bagian yang di bawah tanah dan saling berhubungan. Coba kita bandingkan yang atas sekarang. Apakah bambu memiliki bunga di terminal atau apikal? Ataukah jangan-jangan lateral? Bambu tumbuh di samping. Jangan-jangan seperti itu. Pernah lihat cabang pohon bambu? Cabang bambu ketika bambu tumbuh, kemudian pada nodus-nodus itu mengeluarkan ranting-ranting atau cabang-cabang. Pernah lihat atau tidak? Nah, kalau kalian lewat sekilas, biasanya kalian melihat buluh bambu itu raksasa gitu ya, tinggi ke atas ya. Nah, yang kalian lihat itu adalah batang bambu yang sudah bersih ranting-rantingnya. Kalau kalian ingin lihat ranting bambu, itu lihat yang paling atas, yang masih ada helaian daunnya. Nah, di sana dia biasanya ada ranting-rantingnya. Ya, kalau orang Jawa bilang ya jerabut-jerabut gitu ya. Nah, itu di atas ada. Jadi sebenarnya pada bagian-bagian ini, di nodus-nodus ini, nah, ini bekas-bekas ini, nah ini dulu ada ranting yang keluar. Ada yang ranting yang keluar. Nah, kemudian dia semakin ke atas, kan terbawa ke atas. Nah, pertanyaan saya untuk PR kalian yang ketiga ini, apakah bambu juga termasuk model arsitektur Tomlinson? Coba cek kira-kira ada di mana letak generatifnya. Bunga bambu.
Jangan-jangan belum pernah lihat bunga bambu. Oke, itu dari saya. Dan semoga kalian tetap semangat dengan materi ini. Ingat, Tomlinson juga ada fungsinya. Saya tidak memberikan PR untuk fungsi dari model Tomlinson, tetapi supaya kalian yakini begini. Model-model ini memiliki kecenderungan pertumbuhan, dan kita perlu mensikapinya dalam artian seperti tadi saya katakan, kalau Holtum ketika mati dia harus ditanam. Ketika harus ditanam, kita harus menyediakan tenaga. Kita harus menyediakan tenaga. Tenaga berarti membayar tenaga tanam. Belum lagi kita juga membayar tenaga membeli bibit. Kalau Holtum. Kalau corner biasanya ini yang estetik adalah pada batangnya karena digunakan sebagai pengarah. Nah, selain batang, kalian juga suka kan pada bunga palem. Bunga palem yang hijau-hijau ranum itu, atau bahkan pada buahnya, buah palem yang oranye, yang untuk nginang. Buah pinang, itu kan biasa warnanya kuning, merah, itu juga estetik itu untuk hutan kota. Nah, untung pohon palem itu corner, sehingga ketika dia sudah keluar buahnya, keluar bunganya yang cantik, setelah itu pohonnya tidak mati. Kita tidak perlu menanamnya kembali. Nah, kalau yang kita andalkan Holtum, bunganya sangat cantik, sekali keluar, besar sekali tadi ya, seperti yang kita lihat di Ceylon. Nah, di Ceylon tadi kan sangat bagus menurut saya, yang kanan ini. Di Sri Lanka ini kan bunganya bagus nih, tapi setelah bagus seperti ini, siap-siap ini akan mati. Kemudian harus kita siapkan biaya untuk menanam, serta bibitnya juga. Kalau kalian punya rencana, oh nggak masalah mati, kan batangnya mau saya pakai untuk kerajinan apa, atau untuk kayu, bangunan, itu ya silakan saja, berarti sudah ada rencana ke sana. Tetapi memang model ini sangat menentukan, termasuk ketika kita memilih Tomlinson, nah ini juga ada penghematan. Kenapa? Kalau kita ambil contoh pisang, kita cukup menanam tumbuhan pisang itu sekali saja. Setelah itu tinggal memanen. Karena apa? Ketika mati, sudah memiliki permudahan alami sendiri. Menanam sekali saja, memanen berkali-kali. Kita punya rumput gajah, rumput yang cantik-cantik itu dan sangat mahal, itu pun juga seperti Tomlinson. Modelnya rumput itu seperti Tomlinson. Karena apa? Kita tanam sekali, kemudian dia tumbuh, menyebar. Kita tidak perlu menanami rumput satu-satu. Tetapi cukup jarang-jarang, nanti dia akan tumbuh sendiri dan merapat, menutupi bagian-bagian tanah yang masih kosong permukaannya. Nah, itu manfaat dari model arsitektur Tomlinson. Nah, jadi tolong dibayangkan sejauh itu. Nah, model-model ini nanti akan sangat bermanfaat kalau kalian bekerja di agroforestry. Tentunya kalau yang corner dan Holtum begini, dia akan kosong di bagian bawah dan tengah. Bisa diisi oleh tanaman kehutanan dan pertanian yang tidak begitu tinggi. Di bawah pun diisi tanaman pertanian bisa. Yang atas bisa corner dipanen, misalnya manggar, aren kan manggar, panen dari manggarnya. Nah, itu disilakan. Kemudian selain agroforestry, kalian bisa gunakan juga untuk urban forestry atau perhutanan kota. Mana yang sekiranya tidak membahayakan orang yang lewat, kemudian juga bisa mengisi ruang yang kosong di perkotaan secara maksimal. Ingat ya, kota itu terbatas. Kota itu terbatas ruang-ruang terbukanya, sehingga memang harus efisien kita memilih tumbuhan yang tidak membahayakan dan bisa mengisi semua ruang dengan estetika tertentu. Bisa dari daunnya, bisa dari buahnya, bisa dari batangnya, mungkin dari banirnya. Nah, sehingga Tomlinson silakan kalian gunakan untuk apa? Pertimbangkan sendiri. By the way, kalian punya PR3, sagu, nipah, dan bambu. Apakah dia Tomlinson? Mohon untuk kalian kaji selama seminggu ke depan, nanti dikumpulkan
ke saya di WA juga tidak apa-apa. Di email juga boleh. Di email, kemudian dari email itu tolong diberikan alasannya, termasuk buku teks atau jurnal yang kalian baca. Kalau itu ketiganya itu adalah Tomlinson atau malah bukan Tomlinson. Ya, sertakan tautan jurnalnya atau soft copy jurnalnya atau textbooknya. Saya kira demikian dari saya penjelasan Tomlinson. Semoga bermanfaat. Kita lanjutkan minggu depan dengan model yang keempat, 5, dan 6. Untuk selanjutnya saya buka forum tanya-jawab. Dipersilakan, barangkali ada yang ingin bertanya, disilakan.